stigma dan diskriminasi terhadap orang dengan HIV/AIDS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menampilkan video tentang stigma dan diskriminasi terhadap ODA. Selamat menonton. Kita sudah sering mendengar tentang HIV dan AIDS, penyakit yang menular lewat hubungan seksual, kontak dengan cairan tubuh, kontak darah, dan ASI. Ini menjadi kekuatan sendiri dalam masyarakat, sehingga orang dengan HIV seringkali dijauhi dan direndahkan. Terdapat stigma tertentu di mana seseorang yang terdiagnosis HIV sama saja dengan divonis mati. Tetapi, apakah benar demikian? HIV, Human Immunodeficiency Virus, adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Virus ini bekerja perlahan dan sulit untuk mendeteksi gejala awalnya dan hanya dapat diketahui dengan tes laboratorium pada tahap awalnya. Semula, gejala yang hanya berupa demam, keringat malam, sariawan, dan dapat dibilang seperti gejala flu merupakan fase pertama dari infeksi HIV. Pada fase kedua, virus berkembang secara perlahan tanpa memberikan gejala sama sekali. Rata-rata, infeksi HIV berkembang menjadi AIDS, Acquired Immunodeficiency Syndrome, yaitu fase ketiga di mana kekebalan tubuh sangatlah lemah, sehingga kuman yang ada di sekitar kita dapat dengan mudah masuk ke tubuh tanpa perlawanan yang berarti. Berdasarkan data Kemenkes Republik Indonesia pada Juni 2019, jumlah penderita HIV atau AIDS di Indonesia sebanyak 349.883 orang. Orang dengan HIV/AIDS semakin hari semakin mengalami keterpurukan sebab stigma negatif dan diskriminasi di lingkungan sekitar yang juga menjadi hambatan paling besar dalam penanggalan HIV atau AIDS di Indonesia. Terlihat dari penelitian yang menunjukkan hampir separuh dari responden, yaitu 49,7%, memiliki sikap negatif terhadap ODA. Nah, pada tanggal 1 Desember diperingati sebagai Hari AIDS Sedunia. Momentum ini dapat dimanfaatkan sebagai bentuk dorongan moral kepada ODA untuk mengurangi stigma negatif yang ada. Ada beberapa dukungan sederhana yang dapat dilakukan untuk menghilangkan stigma negatif terhadap ODA. Di antaranya, pertama, tumbuhkan tanggung jawab ODA terhadap pengobatannya. Sebagai makhluk sosial, kita harus saling membantu dan mengingatkan. Membantu menumbuhkan tanggung jawab ODA untuk selalu disiplin dalam meminum obatnya demi kesembuhan hidupnya. Yang kedua, mengikutsertakan ODA dalam setiap interaksi sosial. Orang dengan HIV atau AIDS perlu memiliki hubungan interaksi yang baik dengan orang lain agar tidak merasa terkucilkan. Ini penting agar ODA merasa lebih dihargai dan tidak minder ketika terbiasa terjumpa berinteraksi dengan orang banyak. Yang ketiga, saling berdiskusi. Jangan sungkan untuk mendiskusikan segala hal mengenai penyakit HIV atau AIDS, baik dengan penderita maupun dengan orang lain di sekitarnya. Mendengarkan dan memahami cerita pengalaman ODA dan membuat kita semakin tahu dan mampu mencegah penularan penyakit HIV atau AIDS lebih dini. Dengan adanya stigma sosial yang ada, menghalangi keberanian penderita untuk menikmati kehidupannya sendiri. Mungkin hal ini dapat dirubah dari masing-masing diri kita sendiri dengan memberikan dukungan yang dapat merubah begitu banyak kehidupan para penderita HIV agar dapat menjalani hidup yang lebih baik. Sudahi stigma buruk, mari memberi dukungan yang positif tanpa mendiskriminatif. Ingat, jauhi penyakitnya, bukan orangnya.